Pertanyaan keempat bicara mengenai bacaan rukuk. Ustadz, apa saja yang kita baca ketika rukuk? Apakah benar tambahan wa bihamdi itu bid'ah? Kita akan lihat. Sebenarnya bacaan rukuk itu cukup bervariatif dan semuanya dari Nabi. Kita akan lihat dari yang pertama riwayat Imam Muslim. Dikatakan summa raka'a, kemudian Nabi rukuk, faja'ala yaqulu, kemudian Nabi mengucapkan subhana rabbiyal azim. Memang riwayat Imam Muslim menyebutkan subhana rabbiyal azim. Ini yang pertama, tanpa ada tambahan wa bihamdih. Hanya saja apakah bid'ah? Nanti dulu. Kita akan lihat yang kedua. An Aisyah, dari Aisyah, hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Nabi yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi. Nabi ketika rukuk dan sujud, Nabi mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Aisyah. Jadi Nabi ketika rukuk dan ketika sujud Nabi mengucapkannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini yang kedua. Ada riwayat yang ketiga. Riwayat ini juga sahih riwayat Imam Muslim. Disebutkan wa idza raka'a, ketika Nabi itu rukuk qala Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'adhami wa asabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada juga riwayat Imam Muslim juga, riwayat yang lain. Dari Aisyah juga. Anna Aisyah nabbathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi ketika rukuk itu bilang begini, fi ruku'i wa sujudi, ketika rukuk dan sujudnya, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ini rakaat yang riwayat yang keempat. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ini riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Ada juga, lah ini yang banyak juga yang menjadi pertanyaan, tambahan dari wa bihamdih. Memang hadis ini riwayat dari Imam Abu Dawud. Jadi kalau dikatakan bid'ah, enggak juga. Kenapa? Karena ada riwayat dari Imam Abu Dawud. Di mana fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu idza raka'a qala, ketika Nabi rukuk itu mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih salasan. Jadi Nabi ketika rukuk, Nabi menyebutkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih salasan. Wa idza sajada, ketika Nabi sujud, qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ketika Nabi sujud yang dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih salasan, 3 kali. Qala Abu Dawud, wa hadhihi ziyadah, kata beliau, tambahan ini nakhafu an la takuna mahfudho. Kata beliau, saya khawatir ini tidak mahfud atau ini tidak karena tambahan dari Sahih Muslim. Makanya tambahan ini masih jadi perdebatan. Tetapi kebanyakan ulama menyebutkan tambahan wa bihamdi itu cukup cukup dipertanggungjawabkan kesayanya. Misalnya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', dan ini yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, dikatakan qala ashabuna. Ashabu Syafi'i menyebutkan wa yustahabu ayakul, disunahkan untuk mengucapkan ketika rukuk subhana rabbil azimi wa bihamdih. Wa mimman nassa ala istihbabi qaulihi wa bihamdih. Dan termasuk yang mengatakan tambahan wa bihamdi itu termasuk sunnah adalah Al-Qadhi Abu Thayyib wal Qadhi Husain wa Sahibu Syamil wal Ghazali wa akhurun. Jadi dalam mazhab Syafi'i memang wa bihamdi itu yang dipilih. Jadi kalau kita dari kecil kok yang bermadzhab Syafi'i kok diajari wa bihamdi, memang ada riwayatnya, dan riwayat ini dipakai. Termasuk Ibnu Qudamah juga dalam mazhab Hambali juga menyebutkan faslun wa in qala subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau ada orang ketika rukuknya dia bilang wa biham subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, fala ba'sa, ya enggak apa-apa. Fa inna Ahmad bin Nasr rawaan Ahmad, karena Ahmad bin Nasr itu meriwayatkan dari Imam Ahmad annahu suila an tasbihir ruku'i wa sujud, bahwasanya Imam Ahmad ditanya tentang tasbihnya rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azim a'jaba ilaika au subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ditanya yang lebih dipilih, yang lebih dipilih daripada dua riwayat itu mana? Kata Ahmad bin Nasr kepada Imam Ahmad bin Hambal, dua hal ini. Faqala, Imam Ahmad jawab, qad ja'a hada wa ja'a hada. Ini juga ada, ini juga ada. Wa ma'adfa minhu syai'an, dan saya tidak menolak satu dan keduanya. Makanya kalau ditanya apakah wa bihamdi itu bid'ah, ya tentunya tidak, ada riwayatnya dan para ulama juga memakainya. Tapi kalaupun tidak memakainya juga tidak masalah. Kalaupun tidak memakai subhana rabbiyal azim juga masih banyak riwayat yang lain, dan ini tentu masalah yang menjadi luas di antara para ulama.